Sahut menyahut antara Verdi Sambo dengan Kepala Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto soal kasus dugaan tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur masih berlanjut. Sambo bersikukuh mengatakan dirinya pernah memeriksa Agus terkait kasus ini ketika masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Namun pernyataan itu dibantah habis-habisan oleh Kabareskrim. Agus menyangkal dirinya terlibat atau bahkan menerima uang panas dari kasus ini. Perkara yang bermula dari pengakuan mantan anggota Polres Samarinda bernama Ismail Bolong itu pun kini masih menyimpan banyak tanya. Belum diketahui keterangan siapa yang benar dan mana yang berdusta. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu membenarkan bahwa dirinya pernah menyelidiki dugaan keterlibatan para petinggi Polri dalam kasus ini. Saat itu, Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri sehingga berwenang menyelidiki dugaan pelanggaran etik personel kepolisian. Sambo mengungkapkan dirinya menandatangani surat laporan hasil penyelidikan atau LHP kasus tersebut pada 7 April 2022. Pernyataan Sambo ini dikuatkan oleh mantan anak buahnya Hendra Kurniawan. Mantan Karopaminal Div Propam Polri itu mengatakan ada dugaan keterlibatan Kabareskrim dalam LHP kasus tambang batu bara ilegal. Namun baik Sambo maupun Hendra saat itu meminta awak media menanyakan langsung kasus ini ke pejabat Polri yang berwenang. Pasalnya, dua mantan jenderal itu sudah dipecat imbas kasus kematian Brigadir Yosua. Seketika tudingan Sambo dan Hendra dimentahkan oleh Komjen Agus Andrianto. Menurut Agus, jika dirinya benar terlibat, seharusnya ia tak dibiarkan begitu saja. Menurutnya, pernyataan Hendra dan Sambo soal laporan hasil penyelidikan tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal. Apalagi dalam video terbarunya, Ismail Bolong mengaku diintimidasi sehingga membuat keterangan palsu dengan menyebut bahwa Kabareskrim terlibat kasus ini. Lebih lanjut, Agus mempertanyakan sikap Sambo dan Hendra ketika menjabat sebagai petinggi Divisi Propam Polri sebelum akhirnya dipecat karena tersandung kasus kematian Brigadir Yosua. Bahkan Agus menyebut jangan-jangan Sambo dan Hendra Kurniawan yang justru lempar batu untuk mengalihkan isu. Saling sahut Verdi Sambo dan Agus Andrianto soal kasus tambang ilegal ini pun terus berlanjut. Sambo lagi-lagi berkata bahwa dirinya pernah memeriksa dugaan keterlibatan para perwira tinggi Polri dalam kasus ini. Dari beberapa yang diperiksa, Komjen Agus menjadi salah satunya. Sambo juga mengatakan ia pernah memeriksa Ismail Bolong. Menurut Sambo, laporan hasil penyelidikan kasus itu sudah ia serahkan ke pimpinan kepolisian. Divisi Propam Polri tak bisa mengambil tindakan lebih jauh lagi karena ada dugaan anggota perwira tinggi Polri turut bermain dalam bisnis tambang ilegal ini. Lagi-lagi, tudingan tersebut langsung ditangkis Kabareskrim. Komjen Agus bersikukuh mengatakan dirinya tak pernah diperiksa Sambo terkait kasus ini. Agus pun menantang Sambo untuk mengeluarkan berita acara pemeriksaan atau BAP dari pemeriksaan tersebut jika memang perkataannya benar. Perkara ini bermula dari pengakuan Ismail Bolong. Dalam sebuah video yang lantas viral, Ismail mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar 6 miliar rupiah untuk urusan tambang batubara ilegal. Selain mantan anggota kepolisian di Samarinda Kaltim, Ismail mengatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batubara dari konsesi tanpa izin. Menurut Ismail, dari pekerjaannya itu ia mengantongi keuntungan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah setiap bulannya. Ismail mengaku berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dalam urusan ini dan telah memberikan uang sebanyak 3 kali. Rinciannya pada September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, Oktober sebesar 2 miliar rupiah, dan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Namun setelah video pengakuannya viral, Ismail justru menarik pernyataannya. Ia membuat video klarifikasi dengan mengatakan bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat pengakuan palsu soal pemberian uang ke Komjen Agus Andrianto. Dalam video klarifikasinya, Ismail menyebut tidak pernah memberikan uang apapun ke Kabareskrim. Ia juga mengatakan video testimoni dirinya soal setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Hendra Kurniawan, yang saat itu menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.